Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang menganalisis pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR, SPD MHUM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nestafe Putri, saya sebagai moderator dan juga pemateri, dan teman saya Wahyu Putri Ramadhani sebagai pemateri, Zahwa Alia Fakira sebagai pemateri, dan yang terakhir Anis Rahma sebagai pemateri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks akademik. Teks akademik atau biasa disebut dengan teks karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Ada beberapa jenis teks akademik yang biasa ada di lingkungan perguruan tinggi, yaitu buku, proposal, laporan, dan juga artikel. Mengapa teks akademik sangat penting di perguruan tinggi atau bagi mahasiswa? Nah, pada saat kita melakukan kegiatan atau penelitian, kita perlu melakukan teks yang namanya proposal kegiatan atau penelitian. Setelah melakukan penelitian, kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam bentuk teks laporan kegiatan atau penelitian. Demikian pula, pada saat kita ingin menyampaikannya dan menginformasikannya di jurnal, perlu memformulasikannya dalam bentuk artikel ilmiah. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu menggali dan mengevaluasi tentang teks akademik. A. Teks akademik bersifat sederhana adalah sebuah tulisan yang menyampaikan informasi akademik dengan cara mudah dipahami dan tanpa mengorbankan kejelasan yang detail. Teks akademik bersifat sederhana terbagi menjadi dua, yaitu simpleks dan juga kompleks. B. Teks akademik padat informasi adalah sebuah tulisan yang menyajikan data, argumentasi, dan analisis secara ringkas dan menyeluruh. Kepadatan teks tersebut terlihat dari dua sisi. Yang pertama, penggunaan kalimat simpleks, dan yang kedua, penggunaan kalimat normalisasi. C. Teks akademik padat kata leksikal. Dalam teks akademik, lebih banyak menggunakan kata leksikal daripada kata struktural. Teks akademik yang bersifat leksikal lebih banyak menggunakan istilah kata kunci yang lebih spesifik dan berhubungan erat dengan topik akademik yang dibahas. D. Teks akademik banyak memanfaatkan normalisasi. Normalisasi berguna dalam membuat sebuah informasi menjadi lebih padat. Proses pemetaan dilakukan dengan cara merombak leksus non-benda seperti kata kerja, kata benda, dan lain sebagainya. E. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui inkongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dari ungkapan inkongruen adalah sebuah ungkapan atau sebuah reaksi yang berpindah dari suatu reaksi ke reaksi lainnya, atau ungkapan inkongruen yang berpindah dari inkongruen yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi saat pengungkapan yang inkongruen. Inkongruen adalah kurangnya positivitas dari sifat aslinya yang positif, atau berkurangnya negativitas dari sikap aslinya yang negatif. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian F, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, karena istilah teknis tersebut merupakan bagian yang esensial dalam teks akademik. Yang G, teks akademik bersifat taksonomi, yang artinya teks tersebut melakukan pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Yang H, teks akademik banyak memanfaatkan proses rasional identifikasi dan proses rasional atribut. Yang I, teks akademik bersifat monologis dan banyak mendayagunakan kalimat identifikat deklaratif. Yang artinya bersifat monologis, maksudnya tulisan yang disampaikan harus menyampaikan informasi satu arah kepada pembaca. Yang J, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif.
Yang K, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan fiksional, karena teks akademik ditulis berdasarkan kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Setelah saya akan menjelaskan tentang menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama adalah ulasan buku. Mengulas buku ialah suatu kegiatan kita dalam mengkritik suatu buku. Tujuan dari mengulas buku ini adalah kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Buku secara umum terbagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Yang kedua adalah proposal. Proposal ini adalah susunan rancangan suatu kegiatan atau penelitian, yang dimana proposal tersebut bertujuan untuk mendapatkan perizinan maupun permohonan bantuan dana dalam melaksanakan kegiatan maupun penelitian. Yang ketiga adalah laporan. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan kegiatan dan laporan penelitian. Perbedaan dari kedua laporan tersebut ialah pada laporan penelitian, struktur yang dimiliki itu lebih baku, dan pada laporan kegiatan, struktur yang dimiliki itu lebih luas. Dan terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian ini memiliki kesamaan struktur dengan laporan penelitian. Untuk artikel konseptual, hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep yang sudah disusun dengan secara fleksibel. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika banyak salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.